Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Setelah menempuh perjalanan di sore hari yang cukup macet, akhirnya Amara tiba di rumahnya yang telah ditempatinya sejak tiba di tanah air. Seperti biasa, Amara disambut oleh penyemangat hidupnya. Ya, Repan menyebutnya dengan pelukan hangat yang mampu menghilangkan rasa lelah dan capek Amara. Kali ini Amara pulang dengan kelelahan yang berkali-kali lipat. Kelelahan fisiknya dapat hilang hanya dengan mendapatkan pelukan Repan, anak yang sangat disayanginya. Tapi kali ini lelahnya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata sehingga tak bisa fokus pada anaknya. Setelah selesai makan malam, Amara langsung membawa Repan masuk ke kamar dan langsung berbaring. Tidak seperti malam-malam biasanya yang selalu membacakan cerita sebelum Repan tertidur. Repan hanya memeluk sang mama seakan mengerti dengan keadaan mamanya. Kemudian Repan pun tertidur dengan sendirinya. "Mama harus bagaimana sayang? Mama takut jika papamu tahu yang sebenarnya. Bagaimana kesan kakek dan nenekmu pada mama setelah tahu kamu lahir di luar nikah. Meskipun kamu darah daging mereka, mama takut jika mereka menghinamu sebagai anak dari wanita murahan." Batin Amara sambil menangis memikirkan hal jelek tentang dirinya yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian mengusap air mata di pipinya. Kemudian Amara tertidur dalam rintihan batinnya dan berharap keesokan harinya akan ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Matahari mulai menyinari bumi untuk menyapa orang-orang yang masih setia bergulung di bawah selimut. Amara sudah terbangun sebelum matahari mengeluarkan sinarnya dan kini sudah siap untuk melakukan aktivitasnya. "Bisumi, aku langsung berangkat ya," kata Amara mencium pucuk kepala putranya dan dibalas dengan pelukan oleh Repan. "Dadah mama," ucap Repan yang melihat mamanya berjalan keluar pintu. Setelah tiba di lobi, Amara berjalan untuk melakukan absensi terlebih dulu dan kembali keluar gedung perusahaan. Kemudian berjalan ke arah kantin untuk meminum secangkir teh. Amara tidak berani langsung ke ruangannya karena ingatan tentang kejadian kemarin masih membekas dan terbayang-bayang di pikirannya. Sebelum perusahaan ramai dengan penghuninya, Amara memutuskan untuk di kantin terlebih dulu. Setelah setengah jam berlalu, perusahaan mulai ramai dengan para pegawai. Kemudian Amara segera menuju ruangannya dan memulai aktivitas seperti biasanya. Kerjaan yang menumpuk dan pikiran yang gak karuan membuat Amara tidak konsentrasi dalam menjalankan pekerjaannya. Amara sudah tidak nyaman bekerja di perusahaan ini, bukan karena kerjaannya yang membuat Amara tidak betah, tetapi dengan Ares yang sudah mengetahui data dirinya. Apalagi setelah kejadian kemarin yang Ares lakukan padanya, membuat Amara semakin tidak betah. "Tok tok tok, ini bu tehnya," ucap Anita setelah dipersilakan masuk oleh sang punya ruangan. Anita adalah OB di Reksa Wijaya Group yang setiap hari setia membuatkan teh untuk Amara tanpa harus dimintanya terlebih dahulu. Saat Anita membersihkan ruangan Amara, mereka sering mengobrol, bertukar pikiran satu sama lain, dan hal inilah membuat mereka sangat dekat layaknya seperti saudara. Hanya Anita lah di perusahaan ini yang mengetahui kehidupan Amara, meskipun Eliud dan Anda juga adalah sahabatnya, namun Amara tidak bisa menceritakan semuanya seperti pada Anita. "Bu Amara, ada masalah apa? Kok sepertinya banyak pikiran?" tanya Anita setelah menaruh secangkir teh di meja Amara. "Nit, jam istirahat makan siangnya di ruanganku saja ya. Aku ingin meminta pendapatmu," ucap Amara tak menjawab pertanyaan Anita. "Siap bu, aku siap memberi saran," kata Anita sambil memandangi wajah cantik Amara yang penuh prihatin. Setelah beberapa menit Anita pun keluar dari ruangan Amara. Amara bekerja kembali seperti biasanya. Jam menunjukkan 11.00. Telepon di atas meja kerja Amara berdering. Amara pun mengangkatnya. "Halo, selamat siang. Bersiaplah nanti malam. Aku akan menjemputmu. Ajak anakmu untuk bertemu mama dan papaku," kata Ares mengingatkan di seberang telepon sana. Seketika Amara terdiam bingung. Tangannya gemetar setelah mendengar ucapan suara yang sangat dikenalnya dari seberang telepon sana. Karena Amara tahu dengan sifat Ares yang arogan, kenapa diam? "Ingat, aku tidak terima penolakan," ucap Ares datar. "Apa pilihan lainnya tuan?" tanya Amara bernegosiasi. "Aku sudah bilang tidak ada penolakan, oke?" ucap Ares tegas dan langsung menutup teleponnya secara sepihak.
Merasa ada tekanan dan kekhawatiran yang berkepanjangan, Amara hanya bisa terdiam dan kembali meneteskan air mata di pipinya. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Gimana reaksi Tuan Besar dan Nyonya Besar jika melihat Repan yang sangat mirip dengan Ares? Batin Amara gelisah mengingat pertemuannya dengan orang yang sangat dihormatinya. Episode 15. Di malam hari, cuaca mendung di ibu kota membuat semua rencana penghuninya jadi berantakan. Apalagi sudah mulai diiringi turun hujan, mereka lebih memilih menikmati untuk berada di atas gelungan selimut lebih lama dari biasanya. Hal yang sangat menguntungkan bagi Amara Putri Astalina karena ada alasan untuk menolak perintah sang tuan muda. Rutinitas pagi yang selalu dilakukan oleh Amara sebelum berangkat kerja telah selesai. Pelukan hangat dari Repan sebagai penyemangat kerja pun telah didapatkan. Kini Amara telah berada di lobi perusahaan. Karena sudah terlambat, Amara berjalan dengan terburu-buru tanpa memperhatikan jalanan. "Bruk, maaf Nona, saya terburu-buru," ujar Amara dengan nada bersalah. "Dasar wanita ceroboh kau, kurang ajar. Kalau jalan lihat baik-baik." Helen, wanita yang ditabrak oleh Amara. "Sekali lagi maafkan saya Nona, permisi," ujar Amara bermaksud berlalu dari hadapan Nona Helen itu karena sudah terlambat. "Enak aja, sudah nabrak langsung pergi. Kalau kamu masih betah kerja di perusahaan ini, segera memohon maaf padaku," kata wanita itu dengan angkuh dan menajamkan matanya. "Maksud Nona yang punya perusahaan ini?" tanya Amara bingung mendengar perkataan wanita sombong seperti itu. "Dengar baik-baik, kamu lihat anak kecil ini. Dia adalah anak Ares yang lahir dari rahimku. Dan itu artinya sebentar lagi aku akan menjadi nyonya muda pemilik perusahaan keluarga Wijaya." Jawab wanita itu masih dengan angkuhnya. Lobi perusahaan yang tadinya sepi seketika melihat perdebatan itu kini menjadi ramai. Melihat wanita cantik dengan baju yang membungkus tubuhnya terlihat sangat seksi dan memperlihatkan lekuk tubuhnya, apalagi dadanya yang besar. Sampai kemudian terdengar suara datar yang membuat semua orang melihat ke arah orang tersebut. "Maaf Pak Bimo, saya nggak sengaja menabrak nyonya muda. Itu kesalahan saya karena berjalan dengan terburu-buru," kata Amara sambil menundukkan kepalanya. Meskipun kaget mendengar jika wanita di depannya pun melahirkan anak Ares, namun segera dianggapnya sebagai hal yang biasa mengingat Ares yang mempunyai segalanya. "Nyonya muda katamu, apa maksudmu Helen?" ujar Bimo datar, terlihat tak mengerti. "Bimo, lihatlah anak ini. Asal kamu tahu aja, maksud kedatanganku ke sini untuk memperkenalkan anakku pada papanya," ucap Helen dengan percaya dirinya. "Maksud kamu apa Helen?" ucap Bimo tak mengerti. "Ya, ini adalah anak bosmu, Tuan Besar Ares Reksa Wijaya, pemilik perusahaan ini," lanjut Helen penuh percaya diri sambil melirik ke arah Amara. "Maaf Pak, Nyonya muda, saya permisi, saya sudah terlambat," kata Amara sambil terus melangkah menjauh dari kedua orang yang nampaknya saling memahami sesuatu. Bimo yang tak mengerti hanya menggelengkan kepalanya, kemudian membawa Helen ke ruangan direktur untuk menemui tuan muda. "Tok tok tok klek. Maaf Tuan, saya mengganggu Anda, tapi Helen datang dengan membawa anak Anda," kata Bimo dengan badan yang gemetar ketakutan. "Hai sayang, aku datang dengan anakmu," ujar Helen yang menerobos masuk bersama dengan seorang anak kecil. Helen adalah wanita yang cukup lama menjadi penghangat ranjang seorang Ares, sampai kemudian dicampakkan oleh Ares. Entah apa alasannya, mungkin karena bosan, dan hal itu tidak dapat diterima oleh Helen. Padahal Helen adalah wanita kesayangan Ares di masa lalu, dan tentu saja semua fasilitas dinikmati dengan bebas oleh Helen. "Berapa umurnya?" tanya Ares datar sambil terus melihat anak laki-laki yang dibawa oleh Helen. "2 tahun, dia ganteng mirip denganmu ya," jawab Helen sambil tersenyum sendiri dengan percaya diri. "Dia bukan anakku, kamu tahu kan akibatnya jika membohongiku," ujar Ares dingin dengan mengeluarkan aura wibawanya. Sontak membuat Helen gugup dan ketakutan. Aku nggak pernah berhubungan dengan pria lain selain denganmu sayang," kata Helen dengan nada manja meskipun terlihat sangat gugup. "Bim, ambil rambut anak ini, lakukan tes DNA, dan minta hasilnya secepatnya," perintah Ares memerintah Bimo dengan nada dinginnya karena sangat emosi. "Siap Tuan," ucap Bimo lalu berjalan menggunting rambut anak kecil itu. "Kamu salah orang Helen," kata Ares sambil mencekik rahang Helen.
dengan kekuatan tangan besarnya sampai-sampai Helen berteriak kesakitan. Bimo bawa wanita gila ini dan bereskan dia, perintah Ares yang langsung dimengerti dengan baik oleh Bimo. Ares sayang, jangan berbuat begini. Dulu kita adalah pasangan yang serasi dan saling membutuhkan. Aku sayang kamu Ares, kata Helen mencoba meluluhkan hati Ares dengan mengingatkan Ares tentang kenangan mereka. Ya aku ingat itu, bahwa sudah 3 tahun aku tak berhubungan dengan wanita manapun, sedangkan anakmu berusia 2 tahun. Kenapa kamu begitu bodohnya mengarang cerita bahwa anak ini adalah anakku, kata Ares sebelum kemudian membiarkan Bimo menyeret Helen. Helen yang kedua tangannya dipegang Bimo memberontak, meminta dilepaskan, sedangkan anak kecil yang dibawanya menatap bingung pada mamanya yang memberontak sambil berteriak.